Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramudawati Elinda Apriliani, NIM 195223889. Di sini saya akan menyampaikan inovasi saya yang berjudul Public Service Innovation Transportation for Disabilities. Langsung saja, latar belakang dari masalah ini yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat Pasal 1 Butir 1 menyebutkan bahwa penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental. Data PBB mengungkapkan 10% dari total populasi penduduk dunia atau sekitar 650 juta adalah penyandang disabilitas. Laporan yang disampaikan Bank Dunia mengungkapkan sekitar 20% dari penyandang disabilitas di seluruh dunia datang dari kelas ekonomi lemah. Sedangkan untuk jumlah disabilitas di Indonesia sendiri, berdasarkan data Pusat Statistik atau BPS, Republik Indonesia pada tahun 2018 tercatat bahwa penyandang disabilitas sedang sebanyak 12.073.572 jiwa dan penyandang disabilitas berat sebanyak 3.381.134 jiwa. Sementara itu, saya juga memperoleh data jumlah disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta yang meningkat setelah bencana alam gempa bumi melanda tahun 2006. Dari data berdasarkan Dinas Sosial DIY, jumlah disabilitas di DIY pada tahun 2011 adalah 35.264 jiwa. Dapat dilihat dari tabel tersebut, yaitu persentase penyandang disabilitas menurut provinsi. Sumber dari data tersebut yaitu Badan Pusat Statistik. Dapat dilihat bahwa provinsi dengan persentase penyandang disabilitas tertinggi adalah Bengkulu dengan persentase 3,96% dan terendah adalah Papua dengan persentase 1,05%. Para penyandang disabilitas juga merupakan warga negara Indonesia yang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijamin untuk memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan warga negara lainnya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadaan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tersebut bertujuan untuk memberikan kejelasan dan pengaturan mengenai layanan publik bagi seluruh warga negara, termasuk penduduk yang berkebutuhan khusus, yaitu kaum disabilitas. Undang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa pelayanan publik memiliki beberapa asas yang mengamanahkan kemudahan aksesibilitas kepada disabilitas. Akan tetapi, undang-undang tersebut masih belum mampu menjadi pegangan bagi penyelenggaraan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik tanpa adanya diskriminasi. Fakta menunjukkan kondisi di lapangan masih banyak ditemui beberapa hambatan aksesibilitas dalam pelayanan sosial berupa hambatan arsitektural maupun prosedural. Hal ini membuat penyandang disabilitas kehilangan haknya dalam mendapatkan pelayanan yang setara atau dikatakan baik. Dalam hal aksesibilitas, ketersediaan sarana dan prasarana yang ramah di bidang transportasi bagi disabilitas saat ini masih sangat terbatas di Indonesia pada umumnya. Walaupun sudah ada usaha dan upaya dalam memberikan pelayanan khusus yang dilaksanakan oleh pemerintah bagi penyandang disabilitas dalam fasilitas transportasi umum, akan tetapi hal tersebut dapat dikatakan sebagian besar masih belum memenuhi standar minimal suatu konsep aksesibilitas yang dapat diakses dengan mudah dan ramah bagi penyandang disabilitas. Sehubungan dengan konsep good governance, bahwasanya civil society diberikan kesempatan untuk mengekspresikan kepentingan dalam manajemen pelayanan, kemudian pemerintah atau penyelenggara layanan
harus menjadikan kepentingan publik tersebut sebagai kriteria umum dalam penyelenggaraan pelayanan. Di Kota Yogyakarta sendiri sudah terdapat sebuah pelayanan publik di bidang transportasi bagi penyandang disabilitas, yaitu layanan ojek disabilitas. Namun di Indonesia, layanan akses sosial tersebut belum banyak dilakukan, bahkan tidak banyak mendapat respon dari pemerintah maupun masyarakat itu sendiri, sehingga semuanya tidak berjalan dengan lancar. Suatu akses penunjang kegiatan sosial akan tercapai jika ada dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, saya mempunyai inovasi untuk menggabungkan ojek online yang sekarang marak digunakan masyarakat Indonesia dengan pelayanan publik khusus masyarakat disabilitas di daerah tertentu. Dalam inovasi ini, perusahaan ojek online di Indonesia diharapkan dapat membuat startup baru dengan bekerja sama dengan komunitas-komunitas atau forum layanan penyandang disabilitas di Indonesia dalam bidang transportasi. Tujuan utamanya yaitu agar penyebaran fasilitas tersebut menjadi pesat di seluruh wilayah Indonesia dan mendapat dukungan yang baik oleh pemerintah serta masyarakat, sehingga dapat membantu dan mempermudah para penyandang disabilitas untuk mengakses transportasi dalam kegiatan sehari-hari. Selain itu, dengan adanya inovasi ini sekaligus dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan membantu para penyandang disabilitas yang ingin bekerja untuk mencari nafkah. Dalam segi keunggulan bidang transportasi untuk penyandang disabilitas jika dibandingkan dengan transportasi umum, layanan ini mempunyai keunikan di mana semua melibatkan penyandang disabilitas, baik pengemudi maupun penumpang transportasi tersebut, yaitu orang-orang yang berkebutuhan khusus. Layanan ini juga lebih ramah bagi disabilitas karena kesesuaian inovasi tersebut dibuat berdasarkan kesesuaian kebutuhan disabilitas walaupun secara garis besar sudah mengakomodir kebutuhan dan keinginan penyandang disabilitas. Contohnya, komunitas penyandang disabilitas di daerah tertentu bekerjasama dengan ojek online untuk mendesain motor yang dimodifikasi dengan menyediakan fasilitas baik pengguna kursi roda maupun disabilitas yang tidak menggunakan kursi roda, sehingga adanya inovasi transportasi tersebut dapat digunakan oleh semua kalangan masyarakat penyandang disabilitas. Karena para driver ojek mengakomodasi para disabilitas tentu mempunyai golongan disabilitas yang berbeda-beda, sehingga dalam mendesain kendaraan tersebut, karakter motor dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan disabilitas. Alasan dipilihnya ojek online untuk bekerja sama dalam inovasi ini karena ojek online telah menawarkan teknologi untuk mengkoneksikan pengemudi dengan konsumen, yaitu dengan menggunakan aplikasi khusus yang bisa diakses melalui smartphone. Di era yang serba modern ini, para penyandang disabilitas tentu banyak yang sudah memiliki alat komunikasi atau smartphone untuk memenuhi kebutuhannya, maka tak sulit bagi mereka jika harus mengoperasikan aplikasi untuk menunjang kelancaran dalam inovasi ini. Tak lain halnya, perusahaan-perusahaan alat komunikasi juga telah merancang smartphone agar bisa digunakan untuk para tunanetra dan perusahaan ojek online juga harus menyesuaikannya. Banyak keunggulan-keunggulan dari penggunaan teknologi komunikasi tersebut, yaitu yang pertama praktis. Praktis di sini yang dimaksud yaitu semua konsumen menginginkan layanan transportasi yang memudahkan mereka. Dengan aplikasi transportasi, konsumen dapat melakukan pemesanan di mana saja. Yang kedua yaitu tarif yang jelas. Aplikasi transportasi online menciptakan sebuah sistem yang memungkinkan konsumen untuk mengetahui tarif. Hal tersebut akan membantu konsumen untuk memperkirakan uang yang akan dibawa. Yang ketiga yaitu lebih aman. Sistem yang terdapat di aplikasi online akan membuat posisi Anda diketahui secara jelas. Jika pengemudi nakal, maka perusahaan akan dengan mudah melacaknya. Yang keempat yaitu kemudahan pembayaran.
Di era digital seperti sekarang ini, uang tunai bukanlah satu-satunya alat pembayaran. Beberapa aplikasi transportasi online telah memiliki sistem pembayaran sendiri yang berfungsi untuk memudahkan konsumennya. Dalam aplikasi tersebut akan dibuat fitur khusus untuk pilihan akses penyandang disabilitas. Konsumen dapat memilih kendaraan sesuai dengan kebutuhannya. Untuk pengguna kursi roda dapat memilih kendaraan yang tidak menggunakan jok atau tempat duduk, sehingga kursi roda yang ia gunakan bisa langsung masuk tanpa harus turun dan melipat kursi rodanya. Namun, jika tidak menggunakan kursi roda, konsumen dapat memilih kendaraan yang memiliki tempat duduk yang sudah disediakan. Lain halnya bagi penyandang tunanetra yang tidak mampu mengoperasikan aplikasi tersebut, maka akan dibuat akses khusus menggunakan HP yang biasa digunakan tunanetra dengan menelpon nomor tertentu seperti ada call center khusus yang menghubungkan konsumen dengan drivernya. Sekian dari saya. Semoga inovasi yang saya buat ini bisa berguna untuk kelancaran para penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.